Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yaitu tema 9 ya, sungguh kayanya negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran 1 dan 2. Baik, Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, dan mempersiapkan buku tematiknya ya. Baik, selanjutnya Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengetahui hubungan manusia dengan lingkungan dengan benar, kemudian mampu menjelaskan lingkungan alam dan manfaat lingkungan, kemudian yang ketiga menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan, kemudian yang keempat mengetahui pengertian dari nada dan tempo lagu. Baik, kita akan lanjutkan materi yang pertama ya. Amatilah gambar di bawah ini lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Di halaman 3 ya, di situ ada hubungan manusia dengan lingkungan ya. Pada intinya kan manusia pasti selalu memanfaatkan kekayaan alam yang ada di lingkungan. Pada artinya kita harus tetap menjaga kelestarian dan menjaga supaya tetap asri seperti itu ya. Pokoknya kita memiliki hubungan timbal balik yang baik antara manusia dengan lingkungan. Kita menjaga lingkungan, di mana lingkungan menyediakan apa yang kita inginkan seperti itu ya. Baik, selanjutnya amatilah gambar di bawah ini lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Yang gambar pertama itu adalah bendungan air ya. Kemudian yang gambar yang kedua ini rangkaian listrik, di mana mungkin kita nggak sadar ya, dari mana sih asal listrik yang kita sering pakai di rumah ya. Untuk lebih jelasnya Bapak nanti akan jelaskan dengan singkat seperti itu ya. Nah, di sini ada pertanyaannya, apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Jelas ya, dimana kita tidak lepas dari listrik dan penggunaan akan air seperti itu ya. Air dan listrik termasuk sumber energi listrik karena gerakan air dapat menggerakkan turbin yang kemudian diubah menjadi energi listrik ya. Jadi air dan listrik ini memiliki hubungan timbal balik yang saling membutuhkan seperti itu ya, di mana air akan dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik ya. Dan listrik ini nanti akan kita manfaatkan untuk kita gunakan di kehidupan kita masing-masing ya. Pastinya tidak lepas dari penggunaan listrik ya. Contohnya kita menonton TV pasti menggunakan listrik, mencas HP pasti menggunakan listrik seperti itu ya. Selanjutnya, berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu ya? Di sekitar tempat tinggalku hanya terdapat suatu sumber air saja, yaitu sungai yang mengalir. Artinya apa sih sumber air yang ada di tempat tinggalmu, apa aja sih? Apakah ada sungai, danau, bendungan dan lain sebagainya seperti itu ya. Kemudian seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-harimu? Pastinya ya, setiap hari saya menggunakan sumber energi listrik karena hampir semua peralatan rumah tangga menggunakan energi listrik seperti itu ya. Kemudian maka dari itu kita harus bersyukur hidup di bumi di Indonesia ya, bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang kaya ya, dan apa yang di alam itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Salah satu sumber daya energi yaitu mulai dari minyak, gas sampai yang bukan minyak ya. Selanjutnya ini ada percakapan antara Budi dengan ayahnya ya. Malam ini lingkungan tempat tinggal Budi gelap gulita ya. Sejak sore disertai angin kencang dan petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Budi. Akibatnya saluran listrik lingkungan tempat tinggal Budi terputus ya. Jadi percakapan antara anak dan ayahnya, di mana si anak bertanya, ayah masih lama tidak ya mati lampunya? Ayahnya berkata, masih menunggu perbaikan gardu listrik Budi. Oh begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini ayah? Maksudnya suplai itu dari mana sih asal listrik yang kita pakai, itu maksudnya ya. Jadi ayahnya menjawab, suplai listrik kita atau sumber listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di kota seperti itu ya. Nah, kemudian wah jauh sekali ya kata Budi. Kemudian ayah menjawab, benar Budi, listrik termasuk sumber energi ya. Jadi banyak sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya adalah tenaga air, kemudian uap air, panas bumi, dan nuklir ya. Jadi tenaga air ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, kemudian uap air juga bisa
digunakan untuk menghasilkan listrik, kemudian panas bumi, kemudian nuklir, dan kita tahu di Tarakan sendiri ya pas menggunakan yang namanya pembangkit listrik tenaga gas mesin ya, atau mesin gas atau PLTMG, itu yang masih digunakan di Kota Tarakan, makanya kita bisa menggunakan arus listrik seperti itu ya. PLTA-nya belum ada, pembangkit listrik tenaga air di Tarakan itu belum ada, masih direncanakan untuk dibangun ya. Jadi sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik suatu saat akan habis, oleh karena itu kita harus benar-benar bijak menggunakannya ya. Itu tadi percakapan Budi dengan ayahnya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya amatilah gambar berikut ya. Nah, listrik merupakan salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita, baik Bapak kemudian anak-anak semua. Bagaimana listrik dihasilkan ya? Apa manfaat listrik bagi kehidupan kita? Ayo kita cari sama-sama ya. Jadi ini merupakan salah satu gambar di mana aliran sungai dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik ya, dengan menggunakan bantuan dinamo atau turbin. Nah, ini yang disebut dengan kincir air ya. Jadi yang bisa kita ketahui itu salah satunya adalah bendungan ya, bendungan atau waduk seperti itu. Jadi air dan listrik ya, air sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air ya. Kemudian air dan listrik ini menjadi kebutuhan manusia, itu sudah pasti ya, yang tidak bisa digantikan. Oleh sebab itu bijaklah dalam pemanfaatan air saat ini, atau yang sering kita sebut itu hemat air seperti itu ya. Selanjutnya, air merupakan sumber energi yang sangat melimpah. Pasti kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan ya, pastinya berlimpah-limpah air atau banyak seperti itu ya. Namun air bersih yang sekarang ini sudah krisis seperti itu ya. Karena kenapa? Karena hutan-hutan kita sudah mulai dimanfaatkan untuk pemukiman, pembangunan untuk tempat tinggal dan lain sebagainya ya, seperti itu. Jadi aliran air dapat digunakan untuk memutar kincir yang dibangun di dekat sungai ya. Jika dihubungkan dengan generator, kincir yang berputar akan menghasilkan energi listrik seperti itu ya. Selanjutnya mengamati peralatan listrik dan kegunaannya ya. Jadi dengan adanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ketersediaan energi listrik ke rumah kita akan terpenuhi ya. Kita pun bisa memanfaatkan untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari, seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya yang memanfaatkan energi listrik ya. Salah satu contohnya itu lampu ya. Pastinya kita tiap hari pasti menyalakan lampu ketika sudah malam seperti itu ya. Perhatikan lampu yang ada di rumahmu, apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan. Maksudnya saklar itu yang biasanya untuk menghidupkan lampu, yang ada tekan on off seperti itu ya. Kemudian saat saklar lampu ditekan, energi listrik akan mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas seperti itu. Baik, dari peristiwa tersebut terjadi yang namanya perubahan bentuk energi ya. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas ya. Jadi ini salah satu contoh yang bisa Bapak ambil ya. Mana setiap harinya pasti menerapkan ini seperti itu ya. Selanjutnya tentang lingkungan alam ya. Materi IPS halaman 7, di mana kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial ya. Lingkungan menjadi penyedia sumber daya alam yang diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Artinya kalau lingkungan kita ini tidak bisa dikelola dengan baik, maka tumbuhan atau hewan pun akan bisa punah seperti itu ya. Ikan tidak dapat hidup di darat dan kambing tidak dapat hidup di air. Jadi pada intinya kita harus menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita seperti itu ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat.
Baik, selanjutnya setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal ya. Jadi agar hewan dan tumbuhan tetap bisa terjaga, maksudnya supaya tidak punah, maka kita sebagai manusia atau anak-anak hebat yang memiliki akal pikiran, maka kita harus menjaga, melestarikannya ya. Contoh kecilnya ya, kalau ada sampah dibuang ke tempat sampah, kemudian kalau bisa menanam pohon di depan rumahnya atau menanam bunga ya, salah satu contoh bahwa kita cinta dengan lingkungan kita seperti itu ya. Selanjutnya pengertian dari lingkungan ya, pastinya lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, sekitar kita atau di tempat kita yang mempengaruhi kehidupan manusia ya. Artinya bahwa lingkungan ini akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia ya. Kenapa? Karena alam ini tempat kita untuk mencari makan seperti itu ya. Tempat kita untuk hidup, tempat kita untuk bersosialisasi dan lain sebagainya ya. Jadi berikut fungsi lingkungan ya. Fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia yang pertama sebagai tempat mencari makan, artinya bahwa lingkungan ini tempat di mana kita untuk mencari makan, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya. Ada orang tua kita yang bekerja sebagai pedagang, ada orang tua kita sebagai pekerja karyawan untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua sebagai tempat beraktivitas sosial, artinya kita melakukan komunikasi atau diskusi dengan teman-teman kita, orang tua kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian tempat sebagai sebagai tempat beraktivitas sosial, ekonomi ya, kemudian politik dan budaya. Kemudian yang ketiga sebagai wahana, tempat bagi kelanjutan kehidupan. Sebagai wahana ini artinya di mana kita bisa menikmati keindahan dan keasrihan yang ada di sekitar kita ya. Contoh-contohnya itu tempat-tempat tempat wisata seperti itu ya. Kemudian yang terakhir sebagai tempat tinggal ya, pastinya lingkungan ini adalah tempat tinggal kita, tempat kita di mana tumbuh, tempat kita di mana bisa melakukan berbagai kegiatan. Maka dari itu kita harus menjaga supaya lingkungan ini tetap terjaga, supaya lingkungan ini tetap bersih dan bebas dari berbagai penyakit-penyakit atau bencana seperti itu ya. Selanjutnya materi PKN halaman 13 ya, di mana kita belajar di sini tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan ya. Jadi kita harus mensyukuri karunia Tuhan di mana setiap orang hidup di lingkungan yang berbeda-beda ya. Artinya kita kehidupan kita di Tarakan ini pasti berbeda dengan kehidupan yang ada di Jawa, kehidupan yang ada di Sumatera, di Papua, dan di Aceh, dan di Bali seperti itu ya, di mana lingkungan yang bersih, nyaman, dan asri harus selalu dijaga agar tidak berubah menjadi kotor, gersang, dan tidak nyaman ya. Kemudian menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri merupakan hak. Nah, jadi hak kita menikmati keindahan alam, menikmati keasrian alam ini sebagai warga masyarakat ya. Kita juga mempunyai hak memanfaatkan berbagai sumber energi ya. Jadi kita bisa memanfaatkan kekayaan yang ada di alam ini, kekayaan yang ada di lingkungan kita seperti itu ya. Di sisi lain, menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita ya. Jadi Bapak jelaskan dulu, hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau yang harus kita peroleh seperti itu ya, ketika kita sudah melaksanakan yang namanya kewajiban kita seperti itu ya. Jadi hak kita adalah menikmati kekayaan yang ada di Indonesia, kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Namun kita jangan lupa juga bahwa kita memiliki yang namanya kewajiban. Kewajiban kita di sini menjaga lingkungan ya, kemudian menjaga kebersihan lingkungan dan lain sebagainya ya. Kemudian selanjutnya menyediakan ruang terbuka yang hijau yang ditanami pepohonan bertujuan untuk mengikat air hujan sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Kemudian tindakan itu merupakan salah satu kewajiban kita terhadap lingkungan ya. Contoh kecilnya ya, kita bisa nanam tanaman di depan rumah, menanam pohon di depan rumah, itu sudah salah satu tindakan atau sudah merupakan menerapkan yang namanya kewajiban seperti itu ya. Jadi menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita bersama ya. Kemudian materi yang berikutnya SBDP ya, di mana kita diminta untuk menyanyikan lagu alam.
berkaitan tentang lingkungan seperti itu ya. Maka menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita bersama. Salah satu cara menumbuhkan kesadaran tersebut adalah dengan melakukan pembiasaan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari ya. Pembiasaan ini seperti hemat menggunakan air dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita harus menghemat air supaya air ini bisa kita manfaatkan ke kehidupan yang ke depannya seperti itu, supaya nanti anak cucu orang-orang yang akan datang di kemudian hari agar mereka bisa memanfaatkan air seperti kita memanfaatkan air saat ini ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya ya. Ini contoh kecil yang sangat dihiraukan banyak orang seperti itu ya. Ada sampah tapi tidak mau membuang atau tidak mau membersihkan seperti itu ya. Jadi di sini ada lagu atau aransemen Alam Bebas yang diciptakan oleh Bapak H. Muftahar ya. Dimana nanti bisa kalian cari di YouTube ya liriknya dan kalian pelajari bagaimana tempo lagu dari Alam Bebas ini ya. Jadi agar bisa menyanyikan dengan baik, kamu harus mengetahui apa itu nada, dan tempo lagu ya seperti itu, atau melodi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian nada ya. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu ya. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda ya. Nada sering juga diistilahkan dengan not ya, walaupun sebenarnya memiliki perbedaan arti ya seperti itu. Not itu biasanya ada not angka, not balok ya seperti itu. Kemudian pengertian tempo ya. Tempo merupakan ukuran kecepatan ya dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan seperti itu ya. Kecepatan lagu bisa diukur dengan menggunakan alat yang disebut dengan metronom. Ini alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan lambat cepatnya lagu dinyanyikan seperti itu ya. Kemudian pengertian melodi ya. Melodi adalah rangkaian sejumlah nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi, rendah atau naiknya turun nada ya. Jadi melodi yang baik adalah melodi yang intervalnya dapat terjangkau oleh register setiap alat musik atau suara manusia ya. Artinya harus sesuai dengan nada-nada lagu tersebut seperti itu ya, supaya lagunya tuh bisa kedengaran dengan supaya bisa didengar dengan baik seperti itu ya. Setiap alat musik atau suara manusia ya, artinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan nada lagu atau nada lagu tersebut seperti itulah. Baik, demikian materi hari ini ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Nanti bisa dipelajari lagi di bukunya, untuk lebih jelasnya bisa dibaca lagi buku tematiknya seperti itu ya. Bapak akhiri, selamat pagi dan salam sehat.